Kak, boleh nggak kita tahu, waktu kakak kecil itu pernah nggak sih terpikir suatu saat bakal menikah dengan seorang anggota TNI? Enggak, amit-amit dulu ya. Aduh, boleh gak kayak gitu ya? Soalnya saya udah pergi sekolah ke Amerika, jadi saya nggak pernah nyangka bahwa saya akan pulang. Terus saya volunteer di SEA Games karena Pak Wismoyo Arismunandar tuh pada zaman itu ketua KONI. Dia nanya sama suami saya, bapak saya, maaf, boleh nggak tuh si Uli bantu saya ngurusin volunteer di SEA Games? Tanya aja Pak. Cuma memang kalau di Amerika tuh pada musim panas kita minta untuk bekerja dan sesuatu. Jadi saya bilang oh ya udah deh, saya pulang gitu. Lalu ketemu sama Bang Maruli yang waktu itu atlet judo. Iya. Boleh kan Kak? Kita tahu sedikit kisah pertemuan awal kakak dengan Bang Maruli itu gimana Jadi, ceritanya? aduh dia denger nih pasti ya. Bapak. Iya. Jadi dia tuh atlet yang emang dulu tuh kita tuh selalu kalah sama polisi waktu itu. Jadi Pak Prabowo itu bikin 2 program, yang satu ke Everest, Kang Iwan, Pangdam ya TPR. Terus yang kedua suami saya dan beberapa angkatan dia untuk judo. Jadi judonya tuh serius, dikirim ke Korea berbulan-bulan. Jadi karena dia memang dasarnya Batak putih kayak Riri yang emang kayak Palembang putih. Jadi dia pas pulang itu putih banget Ri. Iya. Jadi pas saya lihat, pas saya volunteer, wah Cakep juga nih. apa ya gitu. Udah gitu. Enggak sih, tapi saya nggak Oh tahu. enggak loh, Kak Uli, enggak cakep loh Bang. Ini serius loh, ini serius. Ini serius. Bukan serius, Bapak senyum-senyum. Oh. Siapa? Bapak yang nonton senyum-senyum. Oh, enggak, gitu. dia Jadi lupa waktu pasti. itu. Iya, jadi Waktu itu. Iya ya, siapa ya? Padahal soalnya terus terang saya nggak suka cowok putih gitu kan. Bapak? Kayak tapi pokoknya menyenangkan banget. Jadi kayak teman. Akhirnya saya ya jatuh hati lah ya. Setelah berapa lama pertemuan? Mungkin Langsung 6 dong. bulan ya, karena dia kayak yang WhatsAppin terus bisa kayak 30, bukan WhatsApp, teleponin iya, miss call 37 zaman itu. kali 37 tiap hari. kali. Oke. Jadi Persit Lovers ngerti ya bagaimana effort Pak Maruli dulu untuk mendapatkan ibu ketum kita ini seperti Iya. apa. Luar biasa. Terus sama bapak saya disuruh nunggu 1 tahun. Oh, Karena kata bapak saya, ya kamu nggak tahu Uli kayak apa, jadi ya coba aja ditunggu dulu, nanti kita lihat. mungkin karena ini ya dengan latar belakang sekolah di Amerika selama 15 tahun. Tahan nggak sih kamu? Iya. Ini kan anak liberal banget gitu. Kalau sekarang masih enggak sih? Apa masih apa? Masih liberal banget enggak Oh, sih? in a way saya cukup modern, tapi semua orang tuh bilang saya tuh konservatif. Anak perempuan saya bilang saya sebetulnya konservatif. Maaf ya. Dimaafkan Kak. Dimaafin karena dong. memang ini semua kita lagi flu di sini. Iya. Lanjut. Oke. Kalau kita boleh tahu bagaimana perasaan Kak Uli saat pertama kali mendengarkan Bang Maruli diperintahkan selanjutnya untuk menjadi kasat. Ini ceritanya antara sedih sama lucu ya. Jadi kalau teman-teman tuh naik wush, itu lihat ada seremoni pas wush pertama dibuka, itu ada foto bapak saya tentunya ya. Jadi pada saat itu, hari itulah dia tuh jatuh sakit. Iya. Ya. Jadi itu 2 Oktober hari Senin. Nah, sesudah itu yang kita lakukan, dia tinggal di rumah sakit di Indonesia 8 hari, kita bawa ke Singapura. Disitulah saya tinggal cukup lama. Selama beberapa bulan kalau nggak salah saat itu ya. Sampai saya terus terang nggak pulang, karena memang biar gimana pun anak perempuan tuh ngurus orang tua ya. Yuk kita ngomong lah. Malam itu saya dapat WhatsApp dari suami saya bahwa besok sertijab. Itu sekitar jam 7 malam gitu ya, berarti jam maghrib.
Terus udah gitu screenshot dari suami saya. Terus saya bilang sama ibu saya, "Mam, ini bener nggak ya? Soalnya di mana-mana kita dulu ketua ranting juga dapat surat bukannya ya?" Yes. Bukan dapat WhatsApp. Iya, lucu banget sih. Maksudnya that's teknologi itu ya emang dipakai untuk Perlunya kepentingan. Kalau buat- surat nggak mungkin kan. Jadi akhirnya ibu saya yang telepon suami saya. Terus udah gitu bapak saya lagi terapi di kamar. Saya bilang, "Pak, saya pulang dulu ya." "Ngapain, kamu mau kemana?" katanya gitu. "Oh, saya mau pulang ke Jakarta." "Kenapa, ada apa di Jakarta?" "Oh, Maruli besok dilantik, Pak, sebagai kasat," dia bilang gitu. Jadi saya bilang ya gitu. Jadi bapak saya itu dalam proses penyembuhan di situ. Terus saya inget banget tuh bapak saya tuh nangis. Ibu saya tuh orang yang kayak saya, memanage everything dengan baik gitu. Jadi dia langsung minta tolong orang yang bersama kita di situ untuk pesan tiket. Terus udah gitu dia nanyain, "PSR kamu di mana?" Gubrak-gubrak lah si PSR itu gitu loh. Jadi itu mungkin cerita sedikit ya. Kalau ditanya mimpi nggak jadi kasat gitu, siapa sih yang pernah cita-cita jadi kasat? Ya kan, kayak nggak ada deh orang cita-cita saya jadi kasat gitu. Cita-cita tuh kayak lu tuh tahu apa yang lu bisa ya Jaga. terus kerjakan. Terus apalagi tentara nggak boleh tuh kita bilang gitu. Cuma kalau semua orang yang tahu saya, apalagi yang di Kopassus, cita-cita saya tuh cuma suami saya jadi danjen Kopassus. Yes. Iya. Ini perlu penegasan. Pursuit Semua lovers. orang kayak udah tahu gitu kenapa saya selalu nangis. Karena semua orang punya cita-cita kan. Tapi belum tentu cita-cita itu bisa tercapai. Kayak saya cita-citanya tuh kurus, nggak kurus-kurus gitu. Jadi sesudah dan pas pampres itu, saya pikir suami saya bakalan pindah ke Cijantung gitu. Karena seperti tadi saya udah sampaikan, 35 tahun hidup saya tuh di Habis Kopassus. besar di Kopassus. Jadi saya tuh kayak kacamata kuda gitu, kayak dodong banget sih lu jadi orang gitu ya. Saya nggak tahu wilayah. Jadi saya nggak tahu tuh Pangdam tuh ya maksudnya Apa? ngerti, tapi buat hidup saya tuh jadi danjen Kopassus tuh adalah sesuatu ya. iya, maksudnya suami saya jadi danjen Kopassus tuh yang wow gitu loh. Jadi waktu gak jadi danjen Kopassus saya sampai yang nangis bilang, saya telepon bapak saya, Why? "Kenapa saya jadi Pangdam? Kenapa Maruli jadi Pangdam, Pak?" Gitu kan. Cuma bapak saya tuh bilang, "Kamu manusia yang gak bersyukur dalam hidup kamu. Kamu ikut suami kamu aja kemanapun ditugaskan." Saya bilang, "Iya Papa, aku cuma bilang aja," gitu. Terus saya selalu ngomong, semua orang tahu. Terima kasih tisunya. Berapa kali pun saya ngomong kayak gini pasti itu karena kecintaan saya di mana saya dibesarkan. Saya lahir, saya besar, saya pergi sebagai kolonel dari Absop itu untuk suami saya jadi dan grup A. Itu saya besarkan di situ. Jadi sampai suami saya bilang, "Kamu nggak boleh ngomong gitu lagi sama istrinya Hasan, bikin sakit hati." Karena waktu itu Pak Hasan lah yang menjabat jadi danjen Kopassus Persit, dan Bu kami Hasan yang ini, Bu Hasan yang ini. Iya. Jadi itulah maksudnya cerita saya kenapa saya tuh merasa bahwa nggak pernah saya mimpi suami saya jadi kasat.